Vincentian mengucapkan Selamat Pesta Santa Louis de Marillac. Semoga kita semua tetap semangat dan saling mengasihi dalam pelayanan kepada orang-orang miskin. Tuhan memberkati. Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Inilah kita bisa mengatakan intisari agama kita. Dan itulah sebabnya kita sedapat mungkin itu merayakan Ekaristi setiap hari. Karena tanpa Ekaristi, Yesus mengatakan, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Nah, kalau tidak mempunyai hidup di dalam diri kita, artinya apa? Manusia ini seringkali hidup dari luar dirinya, bukan dari dalam dirinya. Misalnya dia diminta untuk mengasihi sesamanya. Oh ya, tergantung ya. Kalau sesama itu manis ya, sesama itu tingkah lakunya baik, ya saya mengasihi. Nah itu kan berarti dia hidup bukan dari dalam, tapi dari luar dirinya, tergantung sikap orang lain. Sikapnya tergantung sikap orang lain. Kita sedikit banyak berusaha untuk hidup dari dalam. Dan Injil hari ini menegaskan supaya kita dengan penuh kesadaran hidup dari dalam itu. Bahwa kita hidup dari dalam, walaupun entah kita sungguh sadari atau tidak, itu nyata bahwa kita mau mengasihi dan melayani orang miskin. Karena dari luar orang miskin itu seringkali ya tidak menyenangkan perilakunya, mungkin juga bau, kotor, wajahnya juga karena tidak pernah dirawat sungguh-sungguh. Tetapi kita tetap mau mengasihi mereka. Bahkan kita berusaha untuk memprioritaskan mereka. Kita mau mengasihi mereka justru yang paling miskin dan paling tidak diperhatikan orang. Tapi kita hanya mungkin untuk sungguh-sungguh melakukan itu kalau kita sungguh-sungguh makan daging dan minum darah Kristus. Kelihatannya kok sadis ya. Mengapa kok Yesus tidak mengatakan ya cukup kalian bersatu dengan rohku. Daging dan darah menunjukkan hidup kita seutuhnya. Ya dengan daging ini, dengan semangat kekuatan kita sehari-hari. Tidak cukup kita itu bersatu dengan roh Kristus. Dalam pengertian manusiawi tentu saja. Tapi seringkali itu terjadi. Orang puas bersatu dengan Kristus di dalam kapel, ya, membayangkan ya naik ke surga ketujuh, tapi keluar dari kapel, dia menggunakan tubuhnya untuk berbagai hal yang kotor, berbagai hal yang menyakitkan sesama.
Yesus ingin dan Yesus memang mau menjadi manusia supaya kita secara manusiawi hidup seperti Yesus itu hidup. Dan itu sekali lagi berarti hidup dari Dia, dari dalam diri kita. Dari Dia yang kita makan dan kita minum setiap hari. Seandainya memang Ekaristi tidak memungkinkan, kita juga setiap hari, bahkan beberapa kali sehari kita menyantap sabda Tuhan. Dan sabda itu kita hayati adalah sabda yang sudah menjadi manusia. Bukan hanya huruf, sabda yang sudah menjadi manusia di dalam diri Kristus. Dan itulah yang membuat kita ini sungguh-sungguh hidup. Kita secara ironis ya, kita melihat di berbagai tempat perang karena agama. Bahkan Timur Tengah, ya, daerah kelahiran Yesus, sampai sekarang ya, itu terus-menerus perang. Dan itu karena mereka tidak mau menerima Yesus. Kita bisa mengatakan begitu. Ini lepas apakah mereka mau menjadi Katolik atau tidak, ya. Tetapi karena mereka tidak mau hidup dari dalam dirinya, tidak mau menyadari bahwa Tuhan sudah mau hidup di dalam dirinya. Kita berkumpul di sini selama hampir 1 bulan, sebetulnya pada dasarnya untuk meyakini, bukan hanya menyadari hal ini, tapi meyakini bahwa kita itu mau supaya Yesus hidup di dalam diri kita. Dan itulah sebetulnya hakikat dari kaul. Karena kaul itu adalah yang dihidupi oleh Tuhan Yesus. Tanda bahwa kita hidup dari Tuhan Yesus ialah bahwa kita menghayati kaul kita sepenuh hati kita. Mari, saudara-saudariku, kita menerima undangan Yesus. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa, dan juga